Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari review paper tentang metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode prototype. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan dari pendahuluan, hasil review, dan kesimpulan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kadek Bakti Pramana Yoga, NIM 22085610043. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode prototype, di sini saya akan uh, mengutip sebuah quotes dari Bill Gates, yaitu inovasi software seperti hampir semua jenis inovasi lainnya membutuhkan kemampuan untuk bekerja sama dan berbagai ide-ide dengan orang lain, dan duduk dan berbicara dengan pelanggan dan mendapat saran dan mengerti kebutuhan mereka. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan pendahuluannya. Baik, di sini kita dapat lihat gambar, yaitu sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antar pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Dalam pengembangan suatu perangkat lunak, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap tersebut bergantung pada metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Salah satu metode yang biasa digunakan yaitu metode prototyping. Metode prototype merupakan sebuah metode yang mengembangkan aplikasi dengan cara memberikan contoh penawaran sebuah rancangan kepada orang yang akan menjadi pemakai aplikasi dan memberikan evaluasi prototipe sebelum dilakukan penulisan sintaks. Untuk mengetahui bagaimana metode prototyping digunakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti saat ini, yaitu membaca jurnal-jurnal tentang metode prototyping. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai sumber referensi agar dapat mengetahui lebih dalam tentang metode prototyping dan penerapannya. Selanjutnya, yaitu bagian kedua, yaitu hasil review. Nah, hasil review dari jurnal yaitu jurnal yang saya gunakan untuk melakukan review, yaitu jurnal dengan judul Model Prototype sebagai Metode Pengembangan Perangkat Lunak pada Sistem Informasi Pengaduan Umum dalam studi kasus Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, yang ditulis oleh Eva Melinda, Raja Sabarudin, dan Dewi Fitriani pada tahun 2021. Pada jurnal tersebut, metode prototyping digunakan untuk merancang aplikasi pengaduan umum berbasis website pada Dinas Perhubungan Kalimantan Barat. Rancangan aplikasi tersebut sangat dibutuhkan karena kinerja sistem dalam melaksanakan pelayanan aduan yang saat ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat masih dinilai sangat kurang karena dikelola secara konvensional. Perancangan sistem informasi pengaduan umum ini diharapkan dapat membangun masyarakat dalam memberikan aduan atau perbaikan lampu lalu lintas di Kota Pontianak, serta dapat menjadikan pihak Dinas Gesit dalam merespon setiap aduan dan memberikan kemudahan dalam mengelola setiap pengaduan yang didapat. Baik, di sini ada beberapa tahapan yang ada dalam jurnal itu dalam metode prototyping. Yang pertama yaitu mendengarkan kebutuhan, yang kedua ada membangun rancangan atau mockup, dan yang ketiga ada pengujian mockup. Dalam mendengarkan kebutuhan itu dilalui dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Dalam jurnal tersebut, peneliti itu melakukan wawancara
Penulis bisa mendapatkan bagaimana sistem berjalan yang sedang diterapkan pada kantor. Selanjutnya yang tahap kedua yaitu membangun rancangan atau mock-up. Setelah melakukan analisis kebutuhan tentang pengajuan izin usaha, kemudian penulis melakukan pembuatan jadwal rancangan yang dikerjakan. Slide selanjutnya, pembuatan rancangan ini dapat menggunakan beberapa bahasa seperti PHP, HTML, CSS, dan framework. Pemodelan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu ada beberapa pemodelan seperti activity diagram, use case diagram, class diagram, dan untuk rancangan database menggunakan entity relationship diagram atau ERD serta logical record structure. Tahap terakhir adalah pengujian mockup. Tahap ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan tahap atau langkah terakhir di model prototype yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan mendapatkan kepuasan dari pihak kantor dan pihak pengaju izin usaha atas sistem yang sudah dibuat atau dirancang. Dan proses tersebut dilakukan harus sesuai urutan. Setelah proses rancangan selesai, maka penulis merancang desain antarmuka yang dibuat. Baik, di sini setelah melakukan review jurnal, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil review jurnal tersebut, model prototyping dipilih karena metode tersebut dapat menampung segala kebutuhan yang dibutuhkan user sebagai pengguna dalam merancang sistem yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, metode prototyping memiliki 3 tahapan utama seperti mendengarkan kebutuhan, membangun rancangan atau mockup, dan pengujian mockup. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil mereview jurnal tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.